Untuk bab pertama kelas 10 akan membahas tentang trigonometri. Untuk memasuki bab pertama daring kali ini kita akan membahas trigonometri untuk kelas 10 ya. Yang pertama adalah aturan sudut di sini. Aturan sudut itu ada beberapa aturan ya di sini. Ini ada sisi miring itu selalu di depan siku-siku. Kemudian ada sisi depan sudut maupun sisi samping sudut ya. Di sini diperhatikan ya. Untuk aturan-aturan trigonometri ini cara menghafalkannya adalah kalau sin itu sin demi, cos itu cos sami, tan itu tan desa. Jadi menghafalkannya sin demi, cos sami, tan desa. Ya. Terus kemudian kita lihat di sini. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, kamu tentukan sisi miringnya dulu. Sisi miring itu selalu di depan siku-siku. Kemudian ini ada nilai X dan ada nilai Y. Nah, kamu disuruh menentukan aturan untuk nilai sin, cos, tan, dan aturan kebalikannya. Maka caranya dilihat sin A, berarti yang kamu lihat adalah sudut A. Sin tadi apa? Sin demi, berarti yang ditanya A, sudut depan A itu apa? X, berarti X per mi-nya miring, berarti per Z. Terus kebalikan sin adalah kosekan, tinggal kamu balik. X per Z menjadi Z per X. Yang kedua cos A, berarti kamu melihatnya sudut A. Cos tadi apa? Sami, berarti sampingnya A, berarti Z. Miringnya berarti Z. Berarti cos A adalah Y per Z. Kebalikannya cos adalah sekan. Berarti sekan A Y per Z dibalik Z per Y. Kemudian tan A, dilihat sudut A. Tan itu tan desa. Berarti depannya itu X. Sanya sampingnya A itu adalah Y. Berarti tan A adalah X per Y. Kebalikan tan adalah, ini bukan kosek ya. Kebalikan tan itu adalah kotan. Ya, kotan. Ya, ini berarti X per Y, kebalikannya Y per X. Nah, terus sekarang kalau ditanya B untuk sudut B, berarti kamu melihatnya acuannya pada sudut B. Nah, berarti kalau sin B, sin demi, berarti depannya B, Y, miringnya Z, berarti Y per Z. Kebalikannya sekan, kosekan, dibalik Y per Z per Y. Terus cos B, cos itu cos sami, berarti B lihat, sampingnya itu X, miringnya itu Z, berarti X per Z. Kebalikannya sekan Z per X. Kemudian tan B, tan desa. Tan B ini tan desa, depannya Y, sanya sampingnya X, berarti Y per X. Kotannya berarti kebalikannya X per Y. Nah, kemudian di dalam mencari segitiga siku-siku itu harus memakai aturan Pythagoras. Di SMP maupun di SD sudah pernah. Tetapi di sini yang perlu kamu lihat yang penting ya, yang penting itu adalah segitiga siku-siku ini, di depan siku-siku ini sebagai sisi miringnya. Kamu harus menentukan ini. Nah, ini untuk mencari sisi miring ya, sisi miring kuadrat itu siku kuadrat tambah siku kuadrat. Kalau nyari sisi sikunya A atau B-nya ini miring kuadrat dikurangi siku kuadrat, maka bisa kita dapatkan dalam gambar ini kalau nyari sisi miring C, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau nyari sisi A, C kuadrat, akar C kuadrat min B kuadrat. Sisi B, akar C kuadrat min A kuadrat. Tetapi diingat, nanti jika soalnya berbentuk cerita harus disketsa terlebih dahulu atau digambar biar terlihat mana yang sisi miringnya ya. Ini. Untuk materi selanjutnya itu adalah aturan sudut segitiga siku-siku. Kamu tahu segitiga siku-siku ini memiliki sudut istimewa 90, 30, dan 60.
Nah, di sini ada aturannya bahwa sisi di depan 30 rumusnya setengah A, sisi di depan 60 setengah A akar 3, sisi di depan 90 adalah A. Nah, di sini saya ambil langsung contoh soalnya. Diketahui segitiga siku-siku dengan sudut di depan 90 itu 8 cm. Terus sisi 60-nya Y, sisi 30-nya depannya X. Carilah nilai X dan nilai Y. Maka di sini jawab diketahui dulu yang di sini yang diketahui dulu ditulis. Sisi di depan 90 yaitu 8 cm. Rumus di depan 90 tadi adalah A. Berarti 8 cm ini sama dengan A. Ya, A-nya berarti ketemu 8 karena sudah masuk rumusnya. Terus sekarang sisi X. Sisi X adalah depan 30. Nih. Rumus depan 30 setengah A. Berarti depan 30 setengah A. A-nya tadi sudah ketemu 8. Berarti masukkan A-nya 8, setengah kali 8, 4. Sisi Y sekarang. Y itu depan 60. Rumus depan 60 apa? Setengah A akar 3. Nih. Lah, A-nya tadi 8, masukkan A-nya 8, setengah kali 8, 4 akar 3. Ini contoh pertama. Ya, paham ya? Jadi harus melihat sisi di depannya itu dengan aturannya ini. Contoh kedua sekarang. Ini ya, di sini ada sisi sekarang yang diketahui sisi depan 60 12, sisi depan 30 Y, sisi depan 90 X. Nah, jawab diketahui dulu. Yang diketahui sisi depan 60 yaitu tadi 12. Rumus depan 60 adalah setengah A akar 3. 12 A akar 3, 2-nya kalikan silang dengan 12. 12 kali 2 24. Maka A-nya 24 dibagi akar 3. 24 bagi 3 itu 8, akar 3-nya pindah di samping. Kemudian sisi X. Nah, sisi X itu di depan 90. Depan 90 rumusnya A. Lah, A-mu tadi sudah ketemu 8 akar 3, tinggal masukkan, ketemu. Sekarang sisi Y. Sisi Y depan 30. Depan 30 rumusnya setengah A. A-nya tadi sudah ketemu 8 akar 3, masukkan 8 bagi 2, 4 akar 3. Ya, sekarang contoh ketiga itu yang diketahui sisi depan 30 10, carilah X dan Y. Diketahui dulu. Sisi depan 30 itu 10 cm. Rumus depan 30 setengah A sama dengan 10, berarti A 2 kalikan silang dengan 10. 2 kali 10 20. Sisi X, lihat, X itu depannya 60. Rumusnya setengah A akar 3. A-nya masukkan 20, berarti 20 bagi 2, 10 akar 3. Y itu sisi depannya 90. Berarti depan 90 rumusnya A, berarti A ketemu 20 ini tadi. Nah, itu untuk mencari sisi-sisi pada aturan segitiga siku-siku. Materi selanjutnya adalah nilai sudut istimewa aturan trigonometri. Ya, di dalam modul sudah dituliskan ada nilai sin, cos, dan tangen. Ini adalah tabel untuk nilai dari sudut-sudut istimewa tersebut. Kalau sin itu semakin naik, kalau cos itu semakin turun di sini. Nah, aturan pada kuadran ya, kuadran ini dibagi 4. Dilihat, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu sudut antara 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Terus kemudian untuk nilai-nilainya ya, di sini semua baik sin, cos, dan tangen kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kebalikannya sin yaitu kosekan. Kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotan. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Ya. Kemudian untuk rumusnya kuadran 2 itu 180 dikurangi sudut. Kuadran 3 180 ditambah sudut.
kuadran 4 360 dikurangi sudut. Nah, untuk menghafalkan ini nilai positifnya ini memakai aturan semua sindikat tangan kosong. Jadi semua sindikat tangan kosong ini aturan untuk menghafalkannya. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari sin 20. Kamu tentukan dulu sin 120. 120 ini pada KW berapa? 120 antara 90 sampai 120. Berarti di KW 2. KW 2 tadi yang positif hanya semua sin. Nah, berarti sin tetap positif. Rumusnya 180 dikurangi, berarti 180 dikurangi berapa biar 120? Berarti dikurangi 60 ya. Sin 120 bisa dituliskan sin 60. Nilai sin 60 tadi adalah 1/2 akar 3 ketemu. Contoh kedua, sin 225. Kamu lihat dulu, 225 pada KW berapa? Dilihat ini. Antara 180 sampai 270. Berarti pada KW 3. Kemudian KW 3 yang positif kan hanya tan. Semua sindikat tan. Nah, padahal soalnya sin, berarti negatif sin. Rumusnya 180 ditambah sudut. Berarti 180 ditambah berapa biar 225? Berarti ditambah 45. Maka sin 225 sama dengan min sin 45. Hasilnya sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 ya. Terus kemudian kita lanjut contoh ketiga. Di sini ada tan 300. Nah, kamu perhatikan 300 ini pada KW berapa? Nah, KW 4 yaitu 270 sampai 360. Berarti KW 4. Rumus KW 4 yang positif apa? Semua sindikat tangan kosong, kos. Padahal soalnya tan, berarti negatif tan. Rumusnya 360 dikurangi berapa biar 300? Dikurangi 60. Berarti min tan 60. Nilai tan 60 adalah akar 3. Berarti min akar 3. Contoh penerapan keempat, ini jika ada beberapa sudut. Misalnya di sini ada sin 30 ditambah cos 225 ditambah cos 315 dibagi cos 24. Ini harus kamu cari dulu satu-satu. Ya, sin 30 tetap dulu karena ini sudah sudut lancip tadi. Cos 225 berarti 225 tadi pada KW 3 ya, ini pada KW 3. Rumusnya 180 ditambah berapa biar 225? KW 3 semua sindikat tan, padahal cos, berarti min cos. 180 tambah berapa biar 225? 45. Kemudian 315 pada KW berapa? KW 4 yaitu 270 sampai 360 itu KW 4. Semua sindikat tangan kosong, berarti cos tetap cos positif. Ini enggak ya, ini tetap cos positif. 315 KW 4 rumusnya 360 dikurangi berapa biar 315 kurangi 45. Jadi bisa dituliskan sin 30 sin 30. Ini min cos, ini menjadi min cos 45. Ini cos 45 menjadi cos 45. Yang 240 ini pada KW 3. Semua sindikat tangan. Nah, padahal ini cos, berarti min cos. 180 rumusnya ditambah berapa biar 240 tambah 60. Ini diganti min cos 60. Masukkan angkanya, sin 30 nilainya setengah, cos 45 nilai setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Nah, ini min setengah akar 2 ditambah plus setengah akar 2 kan habis. Jadi tinggal setengah dibagi min setengah. Min 1/2 kali ini dibalik karena pecahan 2/1 ketemunya min 1. Nah, ini adalah aturan dari sudut-sudut trigonometri.